Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal latihan subtema 2 dari buku paket tematik tema 4A halaman 74 sampai halaman 76. Ayo lekas dibuka bukunya. Sambil kita bahas, silahkan salin jawaban ke buku kalian ya, serta pembahasannya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini. Bacalah penggalan paragraf untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki ciri khas yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan halangan untuk bersatu. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, suku bangsa di Indonesia menjadi salah satu kekayaan yang tak ternilai. Setiap suku bangsa akan menghasilkan berbagai budaya. Kebudayaan itulah yang patut kita banggakan. Soal nomor 1. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Nah, kita ingat bahwa gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utama bisa terletak di awal dan di akhir kalimat. Setelah kita membaca paragraf itu, coba perhatikan kalimat kedua dari paragraf tersebut. Pada kalimat kedua paragraf tersebut terdapat pengulangan kata suku bangsa. Kata suku bangsa juga terdapat pada kalimat pertama. Maka kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya juga ada di kalimat pertama. Maka jawabannya adalah A. Indonesia memiliki suku bangsa. Soal kedua masih dari paragraf yang sama ya. Soalnya yaitu ringkasan paragraf tersebut adalah. Nah, untuk meringkas suatu paragraf, kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung terlebih dahulu dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya sudah kita temukan tadi, yaitu Indonesia memiliki suku bangsa. Untuk gagasan pendukungnya, yang pertama, setiap suku memiliki kebudayaan. Dan yang kedua, kebudayaan Indonesia patut dibanggakan. Maka ringkasannya bisa Indonesia memiliki suku bangsa dengan kekayaan budayanya yang patut dibanggakan. Sudah bisa? Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok disebut apa? Ya, disebut gagasan pendukung. Soal nomor 4. Tujuan membuat ringkasan adalah. Kita review kembali materi membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan yaitu untuk memahami dan mengetahui isi bacaan. Soal nomor 5. Rumah gadang adalah rumah adat dari daerah. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Berikut gambarnya. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Maka rumah gadang adalah nama rumah adat dari daerah Sumatera Barat. Soal nomor 6. Berikut ini manfaat keberagaman kecuali. Jawabannya yaitu C. Saling mencurigai. Karena manfaat keberagaman dapat membuat kita menjadi saling menghargai, saling menghormati sehingga mendapatkan hidup yang rukun. Jadi, yang bukan termasuk manfaat keberagaman adalah saling mencurigai. Soal nomor 7.
Saat ada temanmu yang berbeda agama sedang beribadah, apa yang harus kamu lakukan ketika temanmu yang berbeda agama sedang beribadah? Ya, itu harus menghormatinya. Kita tidak bisa mengikutinya beribadah dikarenakan perbedaan agama. Melarangnya dan menghentikannya juga tidak boleh dilakukan karena tidak mencerminkan sikap toleransi. Soal nomor 8. Sebutkan agama yang diakui di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Kristen, dan yang ketiga Katolik. Keempat ada agama Hindu. Kelima yaitu agama Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Itu tadi ya 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Alat indera untuk mendengar adalah B. Telinga. Karena hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, sedangkan indera mata untuk melihat. Ingat ya, yang digunakan untuk mendengar adalah telinga. Soal nomor 10. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Karena audiosonik adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Sedangkan infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Dan biosonar adalah teknik untuk menentukan letak suatu benda melalui bunyi. Nomor 11. Kelelawar memanfaatkan bunyi untuk mengetahui posisi mangsanya. Ini sudah kita bahas di subtema 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 yaitu bagian telinga yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi adalah jawabannya yaitu daun telinga. Karena daun telinga berfungsi untuk menangkap, mengumpulkan bunyi sehingga dapat masuk melalui lubang telinga kita. Soal nomor 14. Perayaan hari besar umat Buddha adalah Waisak. Kita lanjut ke nomor 15. Nasi jamblang berasal dari daerah? Jawabannya dari Cirebon. Ini adalah contoh nasi jamblang. Apa itu nasi jamblang? Nasi jamblang adalah nasi putih yang dibungkus dengan daun jati. Diberi nama nasi jamblang karena hidangan ini berasal dari daerah Jamblang. Daerah Jamblang adalah salah satu daerah di barat kota Cirebon. Jadi asal daerah nasi jamblang ini adalah Cirebon. Soal nomor 16. Senjata khas tersebut berasal dari senjata tersebut berasal dari Papua. Senjata itu bernama pisau belati yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari. Dan burung kasuari ini banyak ditemukan di daerah Papua ya. Soal nomor 17. Berikut kegiatan yang dilakukan dengan sikap kerjasama kecuali menggosok gigi. Karena siskamling, kerja bakti, dan piket membersihkan kelas dapat kita lakukan dengan bekerja sama. Sedangkan menggosok gigi harus kita lakukan sendiri-sendiri ya, agar bisa lebih hati-hati ketika menggosok gigi. Soal nomor 13, nomor 18, nomor 19, dan nomor 20 kita lewati atau kita sebut bonus. Karena soal tersebut tentang tarian dan juga musik.
Jazakumullahu khairan sudah menyimak pembahasan soal latihan subtema 2 ya. Sudah disalinkan teman-teman? Silahkan dibuat belajar karena insya Allah besok kita akan melaksanakan penilaian harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.